Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan menampilkan hasil kerja kami yang berjudulkan Penerapan Lean Six Sigma dengan pendekatan DMIC dalam meningkatkan kinerja order fulfillment pada perusahaan distribusi FMCG. Studi kasus PT Nusantara Distribusi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, pertama ada Nur Amaliatul Hikmah, lalu ada saya Faiz Asyari, lalu ada Fajrin Citra Dewi, dan ada Muhammad Syauki. Dalam video ini kita akan membahas pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Persaingan bisnis yang semakin ketat, khususnya pada industri fast moving consumer goods atau disingkat FMCG, menuntut perusahaan distribusi untuk mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja distribusi adalah Order Fulfillment Rate, atau disingkat sebagai OFR, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesan pelanggan secara lengkap sesuai permintaan. Rendahnya nilai OFR menunjukkan masih adanya pemborosan, waste, dan variasi proses yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode Lean Six Sigma dengan pendekatan Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, atau yang kita singkat sebagai DMIC, untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, menyusun usulan perbaikan, serta meningkatkan efektivitas proses distribusi secara berkelanjutan di PT Nusantara Distribusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Landasan teori digunakan sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan serta menyusun usulan perbaikan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan 6 landasan teori utama, yaitu Lean Six Sigma, metode DMAIC, Order Fulfillment Rate, Warehouse Management, Inventory Management, serta proses picking dan packing. Landasan teori yang pertama adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma merupakan metode perbaikan proses yang menggabungkan dua konsep, yaitu Lean yang berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste, serta Six Sigma yang berfokus pada pengurangan variasi proses dan defect. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus kualitas pelayanan. Pada penelitian ini, Lean Six Sigma digunakan sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja proses distribusi di PT Nusantara Distribusi. Landasan teori yang kedua adalah DMAIC, yang terdiri dari 5 tahapan yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Tahap Define digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, Measure untuk mengukur kondisi proses saat ini, Analyze untuk menemukan akar penyebab masalah, Improve untuk menyusun usulan perbaikan, dan Control untuk memastikan hasil perbaikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Metode ini dipilih karena memberikan langkah kerja yang sistematis dan berbasis data. Landasan teori yang ketiga ada Order Fulfillment Rate. Order Fulfillment Rate merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara lengkap, tepat jumlah, dan tepat waktu. Semakin tinggi nilai OFR, maka semakin baik pula kualitas pelayanan perusahaan. Sebaliknya, jika nilai order fulfillment rate-nya rendah, maka itu menunjukkan masih adanya kendala dalam proses distribusi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, order fulfillment rate dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan proses perbaikan. Landasan teori selanjutnya adalah warehouse management. Warehouse management merupakan pengelolaan seluruh aktivitas pergudangan, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, pengendalian persediaan, hingga proses pengiriman. Pengelolaan gudang yang baik akan meningkatkan akurasi stok, mempercepat proses pemenuhan pesanan, serta mengurangi biaya operasional. Karena itu, warehouse management memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses distribusi. Selanjutnya adalah inventory management. Inventory management di sini yaitu proses pengelolaan persediaan agar jumlah stok selalu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya stock out maupun overstock. Pengelolaan persediaan yang baik melalui safety stock, pre-order point, dan demand forecasting akan membantu perusahaan menjaga kelancaran distribusi serta meningkatkan nilai order fulfillment rate. Landasan teori yang terakhir adalah picking dan packing. Picking merupakan proses pengambilan barang sesuai pesanan pelanggan, sedangkan packing adalah proses pemeriksaan dan pengemasan barang sebelum dikirim. Kedua aktivitas ini sangat menentukan akurasi pemenuhan pesanan. Apabila terjadi kesalahan pada tahap picking maupun packing, maka dapat menyebabkan mispick, defect order, bahkan keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, perbaikan pada proses ini menjadi salah satu fokus dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian disusun secara sistematis agar proses analisis dapat dilakukan secara terarah, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada proses distribusi PT Nusantara Distribusi berdasarkan dataset yang telah diberikan. Pada tahap ini, ditentukan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta ruang lingkup analisis agar penelitian hanya berfokus pada permasalahan yang memengaruhi kinerja order fulfillment rate. Setelah itu, dilakukan studi literatur sebagai landasan teori penelitian. Referensi yang digunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang membahas Lean Six Sigma, DMAIC, Order Fulfillment Rate, Warehouse Management, Inventory Management, serta Picking dan Packing. Landasan teori ini menjadi dasar dalam proses analisis dan penyusunan usulan perbaikan. Tahap berikutnya adalah pengolahan data. Dataset operasional PT Nusantara Distribusi periode Januari hingga Juni 2025 diperiksa kelengkapannya, divalidasi, diklasifikasikan, kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel agar data siap dianalisis. Tahap selanjutnya adalah tahap inti dari penelitian ini, yaitu analisis menggunakan metode Lean Six Sigma dengan pendekatan DMAIC. Pada tahap define, dilakukan identifikasi permasalahan menggunakan project charter, voice of customer, dan SIPOC diagram.
Selanjutnya, pada tahap measure, dilakukan pengukuran kinerja proses menggunakan indikator OFR, DPO, DPMO, dan sigma level. Tahap analyze digunakan untuk mencari akar penyebab masalah menggunakan fishbone diagram, Pareto chart, dan metode 5 whys. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pada tahap improve disusunlah usulan perbaikan, seperti penyempurnaan SOP, picking dan packing, penerapan safety stock, replenishment, serta demand forecasting. Terakhir, pada tahap kontrol disusun control plan dan reaction plan untuk memastikan perbaikan dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada seluruh tahapan DMAIC untuk menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya disusun rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai order fulfillment rate, efektivitas proses distribusi, serta mendukung penerapan continuous improvement di PT Nusantara Distribusi. Setelah metodologi penelitian ditentukan, tahapan berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya, saya akan membahas tahap pertama pada metode DMAIC, yaitu define. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah mendefinisikan permasalahan, memahami kebutuhan pelanggan, menentukan ruang lingkup penelitian, serta menetapkan target yang ingin dicapai. Pada project charter penelitian ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya order fulfillment rate di PT Nusantara Distribusi yang hanya mencapai sekitar 71%, sedangkan target perusahaan adalah 95%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pesanan yang belum dapat dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan permasalahan tersebut, ditetapkanlah goal statement, yaitu meningkatkan nilai order fulfillment rate menjadi minimal 95% melalui perbaikan pada proses inventory, pemenuhan pesanan, dan distribusi menggunakan pendekatan Lean Six Sigma. Kemudian, ruang lingkup penelitian atau scope dibatasi hanya pada proses penerimaan order, pengecekan stok, picking, packing, pengiriman, hingga monitoring order fulfillment rate. Sedangkan perubahan seperti penambahan gudang, pembelian armada baru, maupun pergantian sistem ERP tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Selain itu, pada project charter juga ditentukan timeline pelaksanaan DMAIC serta pembagian tugas tim sebagai panduan selama penelitian berlangsung. Setelah ruang lingkup penelitian ditentukan, tahap berikutnya adalah memetakan proses menggunakan SIPOC dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan melalui critical to quality. Diagram SIPOC digunakan untuk memberikan gambaran umum proses distribusi PT Nusantara Distribusi. Supplier pada penelitian ini meliputi supplier FMCG, vendor transportasi, bagian procurement, dan inventory. Input yang digunakan berupa produk VMCG, data persediaan, armada distribusi, data pembelian, serta informasi stok. Kemudian proses distribusi dimulai dari menerima order, verifikasi order, pengecekan ketersediaan stok, picking dan packing, pengiriman barang, hingga konfirmasi penerimaan oleh outlet. Output yang dihasilkan adalah pesanan yang terpenuhi dan terkirim kepada pelanggan, sedangkan customer dalam penelitian ini adalah outlet retail, minimarket, supermarket, toko kelontong modern, dan seluruh pelanggan PT Nusantara Distribusi. Selanjutnya dilakukan identifikasi critical to quality. Critical to quality merupakan karakteristik kualitas yang dianggap paling penting oleh pelanggan dan menjadi dasar dalam menentukan indikator pengukuran pada penelitian. Berdasarkan hasil identifikasi voice of customer, terdapat 5 kebutuhan utama pelanggan, yaitu produk harus tersedia saat dibutuhkan, pesanan harus akurat, pengiriman tepat waktu, proses pemesanan harus cepat, dan barang diterima dalam kondisi baik. Dari kebutuhan tersebut, kemudian ditetapkan indikator pengukuran seperti order fulfillment rate, akurasi picking dan packing, persentase pengiriman tepat waktu, waktu pemrosesan order, serta persentase barang tanpa kerusakan. Indikator-indikator inilah yang nantinya akan diukur pada tahap measure. Selanjutnya ada bagian measure, yaitu pertama ada pengukuran baseline kinerja proses. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui besarnya defect sekaligus stabilitas proses. Pengukuran baseline diperlukan sebagai titik pembanding sebelum solusi diterapkan, agar bisa dievaluasi seberapa signifikan perbaikannya nanti. Fokusnya ini adalah pada proses order fulfillment, karena keberhasilan perusahaan distribusi sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pelanggan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya ada identifikasi baseline order performance. Bisa di tabelnya itu yang dari kita dapat hanya 72,86% order terpenuhi sempurna. Proporsi defect 27,14%, tergolong tinggi. Hampir 1 dari 3 pelanggan tidak menerima pesanan secara sempurna. Ketiga, tingginya partial order mengindikasikan kendala internal, yaitu seperti keterbatasan stok, kesalahan pengambilan barang, atau inkonsistensi prosedur kerja gudang. Selanjutnya ada perhitungan defect opportunity. Itu perhitungan ini menjelaskan bahwa dari 4.742 kesempatan transaksi, 1.287 diantaranya gagal memenuhi ekspektasi pelanggan. Angka ini menjadi dasar hitungan selanjutnya untuk DPO dan DPMO. Jadi kalau kita itu memastikan dulu jumlah defeknya benar sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada perhitungan DPO-nya. Bisa dilihat dari rumusnya, nilai DPO yang kita dapat itu 0,2714, menjelaskan bahwa peluang terjadinya defect pada setiap transaksi cukup besar, yaitu hampir 1/4. Selanjutnya ada perhitungan DPMO. Bisa dilihat dari rumusnya, dan angka yang kita dapat itu 271.404, menjelaskan bahwa jika proses ini dijalankan dalam skala 1 juta transaksi, sekitar 271.000 akan bermasalah. Kelompok kami menggunakan angka ini untuk menunjukkan seberapa jauh performa perusahaan dari standar kualitas industri. Selanjutnya ada perhitungan sigma level baseline. Itu
Ini berikutnya ada tabel hasil perhitungan baseline sigma. Itu yang kita dapat adalah berada di level 2,1, menjelaskan bahwa proses distribusi perusahaan masih jauh dari stabil, yaitu idealnya di atas sigma 3. Bagi kelompok kami, ini jadi bukti kuantitatif bahwa perbaikan memang dibutuhkan, bukan sekedar asumsi. Ini ada selanjutnya identifikasi key performance matrix. Ini berikut ada tabelnya. Tabel ini itu menjelaskan rangkuman seluruh angka penting dalam satu tempat. Kelompok menjadikan tabel ini sebagai kartu skor baseline yang nanti akan dibandingkan lagi setelah solusi diterapkan di fase improve. Nah, selanjutnya ada analisis fulfillment rate. Fulfillment rate itu adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara lengkap. Nah, yang kita dapat ini angka 72,86% ini menjelaskan bahwa dari 100% pelanggan hanya sekitar 73 pesanannya terpenuhi sepenuhnya. Kelompok menilai ini sebagai indikasi awal ada inkonsistensi di proses picking dan packing. Nah, selanjutnya ada analisis defect rate. Defect rate yaitu tingkat kegagalan proses dalam memenuhi pesanan pelanggan. Nah, defect rate yang kita dapat ini dari perhitungan yang ada itu 27,14%, menjelaskan bahwa hampir 3 dari 10 transaksi bermasalah. Kelompok melihat ini sebagai tanda bahwa kontrol kualitas di proses gudang belum dijalankan secara optimal. Selanjutnya ada analisis lead time pengiriman. Ini ada berikut ada tabel statistik lead time pengiriman. Data ini menjelaskan rentang lead time 1-8 hari. Ini menjelaskan bahwa waktu pengiriman perusahaan belum konsisten. Variasi ini mengganggu perencanaan stok pelanggan di outlet. Nah, selanjutnya ada tabel statistik deskriptif operasional. Data ini menjelaskan bahwa jumlah barang yang berhasil dipenuhi 54 unit selalu lebih rendah dari yang dipesan, yaitu 64 unit. Ada gap 10 unit per transaksi, dan standar deviasi quantity fulfilled ini justru lebih tinggi. Artinya hasil pemenuhan lebih tidak konsisten dibanding permintaannya sendiri. Selanjutnya ada analisis quantity order. Itu rata-rata order 64,19 unit, menandakan median hampir sama. Artinya pada pola order tersebar merata, namun rentang 10 sampai 120 unit ini menunjukkan karakteristik pelanggan beragam, yaitu kecil versus besar, menentukan sistem picking-packingnya fleksibel tapi konsisten. Nah, ada analisis quantity fulfilled, yaitu rata-rata quantity fulfilled itu hanya 54,15 unit, lebih rendah dari quantity order, yaitu 64,19. Standar deviasi juga 33,86, menunjukkan variasinya tinggi. Kadang order terpenuhi penuh, kadang jauh kurang, memperkuat dugaan inkonsistensi proses picking dan packing. Selanjutnya ada identifikasi variasi proses, itu menentukan common cause atau special cause. Nah, dari kasus variasi proses PT Nusantara distribusi ini cenderung dominan di cause variasi, yaitu karena berhubungan sistemik, karena penyebab defect terus muncul dalam operasional harian, seperti kesalahan picking barang, inkonsistensi kapasitas, stock out inventory, keterbatasan kapasitas gudang, keterlambatan supplier, keterbatasan armada distribusi. Nah, karena variasi sistemik dan berulang, strategi perbaikan ini perlu fokus pada stabilitas proses internal, memperkuat relevansi standar operasi SOP dan picking dan packing. Sekarang masuk ke baseline root cause order yang bermasalah. Tabel distribusi ini bisa dilihat, yaitu data ini menjelaskan bahwa penyebab defect berasal dari banyak faktor sekaligus, seperti gudang, armada, dan picking. Kelompok menilai temuan salah picking paling relevan dengan solusi yang akan diusulkan, yaitu SOP picking dan packing, meskipun belum bisa dipastikan sebagai penyebab utama tahap ini. Selanjutnya ada baseline kondisi inventory. Bisa lihat dari tabel ini, dominasi status stock out ini menjelaskan bahwa masalah keterbatasan barang cukup signifikan, yaitu 1853. Kelompok menjadikan ini sebagai hipotesis awal perlu diuji lebih lanjut di fase analysis. Ini baseline kinerja delivery. Dari tabel kondisi delivery PT Nusantara Distribusi bisa dilihat ini dengan rumus yang ada, on time delivery yang kita dapat itu adalah 75,87%. Ini menjelaskan bahwa hampir 1 dari 4 pengiriman terlambat. Nah, kelompok kami ini melihat ini berkaitan dengan temuan kurangnya armada di root cause sebelumnya. Nah, selanjutnya ada identifikasi variasi proses. Biasanya menunjukkan defect rate itu 27,14% dan fulfillment rate itu 72,86%. Disertai kondisi inventory, denominasi stock out, dan performa delivery yang belum optimal. Namun tahap measure ini belum bisa dipastikan jenis variasinya, yaitu common cause atau special cause secara definitif. Perlu alat pengendali yang statistik seperti control chart atau run chart di fase analysis. Identifikasi variabel defect dan fishbone diagram. Berdasarkan identifikasi, terdapat 1.287 kasus defect order. Ditemukan bahwa kegagalan tersebut dalam pemenuhan pesanan dipicu oleh interaksi kompleks dan antar variabel operasional. Melalui fishbone diagram, faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam kategori man, method, mesin, material, environment, dan demand untuk melihat hubungan sebab dan akibatnya. Data frekuensi menunjukkan kontributor tertinggi berasal dari kapasitas gudang penuh dengan jumlah 150 kasus, kekurangan armada dengan jumlah 149 kasus, dan salah picking terdapat 147 kasus, yang mengidentifikasikan adanya inefisiensi sistem pada lini pergudangan dan distribusi perusahaan. Selanjutnya, penelusuran root cause melalui 5Y analysis. Di 5Y analysis digunakan untuk mengenali lebih dalam guna memastikan antara gejala operasional dan penyebab fundamentalnya. Dan ada 5Y-nya itu ada 1. Mengapa orderan tidak terpenuhi, mengapa stok tidak dapat memenuhi permintaan, mengapa kapasitas gudang sering penuh, mengapa terjadi penumpukan barang, dan mengapa pengendalian persediaan belum sesuai dengan pola permintaan. Nah, untuk pada kondisi gudang yang sering penuh hanyalah sebuah gejala operasional akibat penumpukan stok yang tidak aktif. Akar masalahnya sebenarnya adalah belum optimalnya sistem perencanaan pengendalian persediaan yang terintegrasi. Tanpa perencanaan yang mempertimbangkan pola terintegrasi atau pola permintaan aktual staf SKU, terjadi ketidakseimbangan stok yang secara langsung melumpuhkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara akurat. Selanjutnya, Pareto Chart sebagai tools terakhir. Dalam Pareto Chart membuktikan secara empiris bahwa permasalahan pemenuhan orderan terkonsentrasi kepada area tertentu. Ada 5 penyebab utama, yaitu kapasitas gudang penuh, kekurangan armada, salah picking, dan pengiriman terlambat, serta error sistem BMS. Secara kolektif menyumbang 56,10% dari total seluruh defect. Sesuai prinsip Pareto, fokus perbaikan akan diarahkan secara intensif pada aktivitas pergudangan dan distribusi ini. Intervensi pada area dominan tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak peningkatan
Order Fulfillment Rate atau OFR yang paling signifikan guna mengejar target perusahaan sebesar 95%. Selanjutnya, strategi dan alokasi anggaran. Berdasarkan batasan anggaran, yaitu 150 juta, kami memilih kombinasi intervensi B, C, dan D karena paling efektif untuk menjawab akar permasalahan, perencanaan persediaan, dan variasi proses kerja di gudang. Strateginya yaitu B sebagai perbaikan SOP dan pelatihan dengan fokus pada akurasi picking dengan total biaya yaitu 55 juta, dan C sebagai revisi safety stock, optimalisasi level stock gudang dengan biaya 35 juta, dan D sebagai forecasting demand dengan dasar perencanaan berbasis data dengan alokasi biaya itu 25 juta, dan total seluruh investasi hanya 115 juta. Dengan hal tersebut, maka menghemat biaya yaitu sekitar 35 juta. Selanjutnya, proyeksi kinerja dan roadmap implementasi. Pada target orderan fulfillment atau OFR, baseline sebelumnya adalah 72,9% dan proyeksinya yaitu 97,9%, maka naik 15%. Statusnya itu target melebihi dari batasnya, maka tercapai. On-time delivery rate atau OTDR, baseline sebelumnya 75,9%, proyeksinya yaitu 93,9%, maka naik 18%. Urutan kerjanya atau roadmap-nya yaitu D, C, B, atau D sebagai forecasting atau dasar data kebutuhan stok, yang C sebagai safety stock yaitu penentuan level stok aman, yang B sebagai SOP picking untuk konsistensi eksekusi pemenuhan orderan. Kombinasi ini diproyeksikan untuk meningkatkan OFR secara signifikan hingga 87,9% melalui ambang batas minimum perusahaan. Implementasi dilakukan secara berurutan mulai dari perbaikan data peramalan atau forecasting sebagai fondasi, diikuti oleh pengaturan stok, dan diakhiri dengan standarisasi prosedur kerja sebagai operator atau SOP. Selanjutnya ada analisis kelayakan finansial atau CBI. Pada CPI dapat dilihat ada total manfaat dalam 1 tahun, yaitu kurang lebih sekitar 473 juta, dan net benefit atau keuntungan setelah bersih dari kurangan biaya, yaitu sekitar 193 juta, dan indikator kelayakan ada BCR atau Benefit Cost Ratio 1,69 dinilai layak karena lebih dari 1. Payback period yaitu 6,7 bulan. Statusnya yaitu sangat layak untuk diimplementasikan. Secara finansial, proyek ini sangat menguntungkan di mana setiap Rp1 diinvestasikan menghasilkan manfaat sebesar 1,69. Dengan masa pengembalian modal hanya dalam 6,7 bulan, resiko investasi ini tergolong rendah dan memberikan dampak positif langsung pada efisiensi biaya operasional perusahaan. Tahap terakhir dalam metode DMIC adalah kontrol. Setelah solusi pada fase improve dipilih, perusahaan perlu memastikan bahwa perbaikan tersebut tidak hanya berhasil sesaat, tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pada tahap ini kami menyusun control plan, action plan, serta visual dashboard KPI sebagai alat monitoring. Dengan mekanisme ini, setiap penyimpangan proses dapat segera terdeteksi dan ditangani sehingga peningkatan order fulfillment rate dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, dalam monitoring dilakukan menggunakan control chart untuk mengevaluasi kestabilan proses setelah implementasi perbaikan. Hasil menunjukkan sebagian besar nilai OFR berada di dalam batas kendali sehingga proses dapat dikatakan stabil. Namun terdapat penyimpangan pada minggu ke-15 dan minggu ke-20 yang berada di luar batas kendali. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu segera melakukan investigasi agar masalah ini tidak terus-menerus berulang. Baik, berikutnya adalah control plan. Control plan digunakan sebagai pedoman monitoring setelah implementasi perbaikan. Beberapa indikator utama yang dipantau adalah order fulfillment rate, on-time delivery rate, defect rate, dan picking accuracy. Setiap indikator memiliki target frekuensi monitoring serta penanggung jawab sehingga kinerja proses dapat terus dipantau secara konsisten. Berikutnya adalah control action. Control action plan berfungsi sebagai panduan ketika terjadi penyimpangan proses. Apabila nilai OFR menurun atau terdapat indikator yang keluar dari batas kendali, perusahaan akan melakukan investigasi penyebab, mengevaluasi proses operasional, melakukan tindakan korektif, kemudian mendokumentasikan hasil perbaikan agar kejadian serupa dapat dicegah. Baik, berikutnya adalah visual dashboard KPI. Dashboard KPI ini memudahkan manajemen dalam memantau performa distribusi secara tepat, cepat, dan berbasis data. Dengan adanya dashboard, perubahan tren kinerja dapat segera diketahui sehingga keputusan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, kita masuk ke bagian key learning dan closure. Nah, dari proyek ini kami belajar bahwa rendahnya order fulfillment rate bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi antara pengelolaan persediaan, proses gudang, dan distribusi. Pendekatan DMIC membantu kami mengidentifikasi akar masalah secara sistematis sehingga solusi yang dipilih lebih tepat sasaran. Selain itu, kami juga memahami pentingnya monitoring berkelanjutan agar hasil perbaikan dapat dipertahankan. Untuk bagian closure, sebagai penutup, kami merekomendasikan implementasi 3 intervensi utama, yaitu perbaikan SOP picking dan packing, optimalisasi safety stock dan replenishment, serta penerapan demand forecasting. Agar hasil perbaikan dapat dipertahankan, perusahaan perlu menjalankan control plan, action plan, dan visual dashboard KPI secara konsisten. Dengan demikian, peningkatan kinerja distribusi dapat terus dijaga melalui budaya continuous improvement. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Lean Six Sigma dengan pendekatan DMAIC, dapat disimpulkan bahwa proses distribusi di PT Nusantara Distribusi masih belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai order fulfillment rate yang masih dipengaruhi oleh adanya defect dalam proses pemenuhan pesanan. Melalui tahapan define, measure, dan analyze, diperoleh bahwa akar penyebab utama berasal dari proses picking dan packing yang belum optimal, pengelolaan inventory yang kurang efektif, serta penerapan safety stock, replenishment, dan demand forecasting yang masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian jumlah barang, dan risiko stock out. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian menghasilkan beberapa usulan perbaikan, yaitu menyempurnakan SOP pada proses picking dan packing, optimalisasi pengelolaan persediaan, serta penyusunan control plan dan reaction plan sebagai mekanisme pengendalian. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas proses distribusi dan mendukung penerapan continuous improvement secara berkelanjutan.
Sekian dari grup 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.